Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana proposal KIBM Akademik 2020. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, ini adalah merujuk pada petunjuk pelaksanaan atau buku Juklak, gitu ya, yang teman-teman itu bisa download. Dan kemudian mungkin teman-teman juga udah yang baca. Akan tetapi mengapa saya memandang penting untuk menyampaikan ini pada teman-teman semua? Karena bisa jadi dari baca itu kan muncul persepsi yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, baik. Berikutnya di usulan KIBM ini, teman-teman itu ada yang menarik, yang mungkin berbeda dengan usulan pada program-program yang lainnya, misalnya di PKM maupun di KBMI, teman-teman itu diperbolehkan, bahkan kemudian dihimbau untuk meng-create cover. Ya, meng-create cover. Oke, sebentar. Loh, berarti ini nanti hard copy? Tidak, ini tetap soft copy. Gitu ya. Silakan create cover, desain cover semenarik mungkin, tentunya mendeskripsikan bisnis Anda, namun jangan melupakan untuk tetap mencantumkan identitas pengusul seperti nama, ya, nama pengusul satu kelompok itu misalnya kalian tiga orang dalam satu tim, jangan lupa kemudian NIM-nya gitu. Lalu kemudian asal universitas. Ya, silakan itu di-create sekreatif mungkin, tentunya itu kalau akan lebih baik kalau memang relate sama deskripsi bisnis kalian. Jadi misalnya teman-teman nih yang ada di sini misalnya bisnisnya sambal kayak gitu ya, mungkin nanti didesain ada cabai, ada produk kalian kayak gitu yang semenarik mungkin kayak gitu ya. Tapi ingat sekali lagi jangan lupa nanti saking asiknya membuat suatu desain lalu lupa menyebutkan nama produknya apa, lalu kemudian nama pengusulnya siapa kayak gitu. Nah, satu lagi yang saya ingatkan adalah tolong disebutkan juga di situ proposal usaha untuk program apa. Tentunya karena ini programnya adalah KIBM 2020, kalian sebutkan di situ. Nah, teman-teman semuanya, kurang lebih ini adalah tentang yang harus kalian isi ya. Jadi kalau saya melihat ini ada 10 isian yang kalian harus isi, wajib isi. Jangan sampai satu pun itu kalian kelewat. Gitu, karena itu akan mempengaruhi penilaian administrasi. Ya. Yang pertama adalah ringkasan, lalu kemudian ada masalah, solusi dan produk atau jasa, sumber daya, pesaing dan keunggulan bersaing, target pelanggan, ya semuanya di sini sampai pada laporan keuangan dan kemudian pada lampiran. Nah, lampiran ini sangat penting teman-teman karena apa? Ini adalah untuk mempersuasi reviewer tentang apa yang sudah kalian jelaskan mulai dari poin 1 sampai poin 9. Nah, untuk kemudian menandaskan atau kemudian mensupport apa yang kalian sampaikan, maka di lampiran ini kalian boleh menampilkan bukti-bukti gitu ya, supaya reviewer itu semakin mantap untuk kemudian semakin yakin gitu ya. Karena begini, inti dari KIBM ini adalah meyakinkan pada reviewer bahwa bisnis teman-teman itu layak. Tidak hanya untuk kemudian diberikan stimulus dana, tetapi layak untuk diteruskan mendapatkan layanan haki. Misalnya, layanan haki itu bisa paten, bisa mungkin bentuknya adalah hak merek, kayak gitu ya. Nah, dan bahkan layak pula untuk ditemukan dengan investor. Ya. Jadi intinya adalah di KIBM ini adalah bagaimana teman-teman itu meyakinkan gitu. Maka dari itu saya selalu menyampaikan bahwa untuk meyakinkan dari reviewer, maka semua jawaban atau isian-isian pada 9 pokok usulan ini atau 9 pertanyaan atau 9 bagian ini, teman-teman harus powerful untuk meyakinkan. Gitu ya. Nah, tipsnya adalah yang berikutnya untuk kemudian teman-teman ini
mengisi draft isian ini karena begini, nantinya kan teman-teman itu akan mengirimkan ini tidak dalam bentuk hard copy tapi soft copy. Bentuknya adalah teman-teman buat dulu dalam bentuk draft isian dalam Word. Ini kan sudah saya share ya, di grup sudah ada. Jadi nanti teman-teman itu tinggal nanti menulisnya di sini. Nah, nanti kalau teman-teman ini kan nanti bisa diperpanjang kan, bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi nanti ini bisa sampai 10 halaman bisa. Nah, jangan bingung tentang ukuran huruf, lalu kemudian bentuk huruf dan sebagainya. Nantinya itu akan otomatis akan di sistemnya dari Kementerian Kemendikbud itu nanti yang Kemendikbud itu yang tentang program KIBM ini akan berubah sendiri. Tetapi untuk kepentingan seleksi internal dan teman-teman silakan gunakan Times New Roman 12. Gitu ya di sini. Nah, jadi buat dulu daftar isiannya, lalu kalian tinggal ngisi di sini. Nah, nanti untuk seleksi internal jangan lupa ini dihapus. Ini dihapus. Jadi ya, tapi yang ini jangan dihapus judulnya, masalah solusi produk jasa, ini jangan dihapus, yang dihapus ini. Ya, ini kan adalah panduannya, ya itu dihapus. Gitu ya, teman-teman semuanya. Lalu berikutnya adalah setelah cover, lalu teman-teman buat nih ringkasan. Ada bagian tentang ringkasan. Tips dari saya adalah ringkasan ini kerjakan paling akhir aja setelah isian semua terpenuhi. Gitu kan? Namanya juga ringkasan. Ibaratnya kalau di penelitian ilmiah itu kita baca yang namanya abstrak, gitu ya. Berarti kan abstrak itu dibuat semuanya harus jadi dulu dari penelitian itu dari bab 1 sampai bab akhir sampai simpulan saran, lalu kalian buat ringkasannya atau abstraknya. Sama. Berarti ringkasan ini kalian buatnya di akhir. Nah, lalu buat tetapi bisa saya sampaikan di sini ringkasan ini isinya apa? Ringkasan ini adalah ya memang untuk merupakan ringkasan dari bagian 1 sampai kemudian ringkasan sampai bagian 8. Kayak gitu tadi. Jadi ngomongin apa? Ngomongin masalah yang ada di pasar. Ngomongin masalah yang ada di pasar berarti kan ngomongin masalah yang dirasakan oleh konsumen. Ya, kamu kemudian jelaskan apa solusi yang Anda tawarkan apa. Nah, berarti kalau solusi yang Anda tawarkan itu ngomonginnya adalah tentang bagaimana kelebihan dari produk Anda juga, kayak gitu. Sorry, itu ada tipe ya, itu harusnya produk. Lalu produk atau jasa apa yang timbul dari solusi yang Anda tawarkan? Contoh tadi misalnya, produk Anda, misalnya produknya adalah sambal botol. Maka sambal botol itu, bagaimana sambal botol itu? Satu, misalnya awet, lalu kemudian kemasannya itu juga tidak mudah bocor dan sebagainya. Boleh disampaikan. Lalu mungkin pengirimannya, proses pembuatannya, kayak gitu ya. Jelaskan pula siapa yang menjadi target pelanggan. Nah, itu kita bicaranya adalah target market. Siapa sih yang membeli produk Anda itu siapa? Serta ceritakan secara ringkas bisnis model Anda. Nah, bisnis model ini nanti kalian buatnya di bagian 8. Sehingga oleh karena itu tipsnya ringkasan ini dikerjakan paling akhir saja setelah semua isian itu terpenuhi. Berikutnya adalah ini. Bagian A adalah masalah, solusi, dan produk atau jasa. Punya bobotnya 15%. Jadi, ungkap masalah apa yang ditemukan di pasar dan solusi apa yang Anda tawarkan sehingga bisa menyelesaikan masalah di pasar serta produk atau jasa yang seperti apa, serta jelaskan keunggulan produk atau jasa Anda dibanding produk dari kompetitor yang sudah ada di pasar. Nah, berarti teman-teman membuat ini pun sebenarnya adalah teman-teman berasalnya adalah dari buyer persona. Gitu ya. Buyer persona itu untuk mengungkap apa? Mengungkap customer segmentation. Ya. Jadi teman-teman semuanya untuk mengerjakan usulan atau proposal KIBM ini sebaiknya teman-teman itu membuatnya dimulai dari target market dulu. Gitu ya. Siapa sih target marketnya? Dan bagaimana sekarang keberadaan produk itu di dalam pasaran. Ya. Dikerjakan itu karena apa? Itu sesuai dengan bisnis model Canvas. Kalau bisnis model Canvas nanti
nanti di bagian berikutnya juga ada bisnis model kanvas, itu kan ngomongin yang namanya customer segmentation adalah hal yang pertama kali dibahas. Nah, oleh karena itu sebaiknya untuk mengerjakan ini, teman-teman, untuk melakukan konsep ya, konsepnya untuk kemudian kalian ini mengerjakan KIBM ini, kalian mulainya dari target market dulu. Dari target market, lalu kemudian kalian buat melalui ada buyer persona. Dari buyer persona kalian tahu apa pain-nya, apa gain-nya, atau apa yang konsumen itu senang menggunakan produk kalian, apa yang membuat konsumen itu kembali pada produk kalian. Sementara kalau gain itu adalah apa yang membuat konsumen itu kecewa dengan produk kalian, apa yang membuat konsumen itu ya nggak ada pilihan lain gitu. Kalau ada kemudian kalau ternyata ada pesaing yang bisa memenuhi itu, hati-hati loh mereka kemudian untuk beralih. Nah, itu merupakan hal yang disebut dengan pain atau frustasi. Nah, masalah itu nantinya kalau kalian sudah buat dalam bentuk buyer persona, kalian ungkapkan di sini. Apa masalah konsumen? Di sini saya jelaskan. Ya, menentukan masalah ketuai dari pelanggan Anda. Apakah yang membuat mereka tidak puas? Adakah problem mereka yang terselesaikan? Ada, tapi ternyata muncul problem baru. Nah, ini yang namanya kemudian menjadi masalah. Kayak gitu. Contoh misalnya, oke, saya baru beli sambal botol nih. Saya sebagai penggemar sambal itu sudah terpuaskan untuk mendapatkan sambal sesuai yang cita rasa yang saya inginkan. Tapi muncul problem baru. Problemnya apa? 1, nunggunya terlalu lama. 2, ketika datang ternyata botolnya itu sedikit pecah sehingga kemudian jadinya isinya berkurang. Kayak gitu. Nah, itu muncul ada problem baru. Nah, lalu kemudian adakah yang membuat mereka kurang puas? Apa yang membuat mereka kurang puas? Apakah tidak hanya dari sisi produk saja ya, teman-teman bisa gali. Bisa pula dari sisi layanan, misal contohnya seneng sih belinya, tapi kemudian dia karena satu mungkin nggak ada di Shopee, mungkin nggak ada di Tokopedia, mungkin nggak ada di Bukalapak, sehingga mau nggak mau belinya adalah ngubungin si pembuat langsung. Jadi mereka adalah kurang puas kayak gitu. Lalu apalagi seneng sih sebenarnya, tapi nggak selalu ready stock. Nah itu membuat mereka kurang puas, gitu ya. Lalu apalagi adakah pembanding dari produsen lain yang membuat mereka lebih puas? Nah ini juga menjadi bisa menjadi masalah karena apa? Karena apabila produsen lain itu terus-terusan melakukan perbaikan, bisa jadi pelanggan Anda itu akan lari ke pesaing. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang sumber daya. Nah, teman-teman semuanya, sumber daya ini adalah menjelaskan bahan baku apa yang dibutuhkan dan bagaimana ketersediaan bahan baku tersebut. Nah, ini perlu kalian ulas, teman-teman, tentang bahan baku. Contoh misalnya, kalau bahan bakunya untuk membuat sambal itu adalah misalnya ikan roa, apakah ikan roa itu selalu ada? Apakah kemudian atau mungkin ikan yang lainnya, apakah ikan tersebut musiman? Kayak gitu. Nah, ini mempengaruhi tentang ketersediaan bahan baku. Nah, kalau ternyata musiman, apa strategi teman-teman? Untuk kemudian membuat bisnis kalian ini selalu sustain atau selalu produknya selalu ada sekalipun musiman. Kayak gitu. Ya. Lalu alat bantu apa saja yang dibutuhkan? Ini mungkin adalah tentang menjelaskan tentang bagaimana alat proses produksinya yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah yang paling penting juga teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk menjelaskan tentang kondisi tim. Ngomongin kondisi tim itu berarti kita ngomongin tim pengusul, gitu ya. Kondisi tim itu teman-teman, katakanlah misalnya saya ambil contoh untuk KIBM ini teman-teman ada 3 anggota gitu ya dalam satu tim. Selain menyebutkan nama, ini apa namanya, cantumkan pula foto profil kalian kayak gitu. Ini nanti bisa kalian sebut
Kalau di isian itu tidak bisa memuat foto, maka kalian bisa masukkan di lampiran. Kayak gitu ya. Namanya siapa, lalu posisinya apa. Posisinya apa. Kalian bisa pula menyebutkan jobnya apa atau tanggung jawabnya apa. Ini perlu di sini. Karena apa? Karena kita ngomongin sumber daya. Kayak gitu. Ya. Nah, jangan lupa ketika nanti di sini sudah nama, lalu ini posisi, lalu nanti ini job desk-nya apa di sini, maka kemudian kalian itu nantinya juga harus mendukung ini, orang yang menangani job desk ini itu misalnya memiliki pengalaman pelatihan apa, pengalaman kerja apa, kayak gitu. Atau mungkin ya mungkin pernah menangani hal ini itu pada event apa. Nah, itu nanti disebutkan di mana? Di CV, di lampiran. Gitu. Jadi relate banget. Gitu ya. Oke. Jadi tim pengusul sekali lagi ini adalah bagian dari sumber daya. Berikutnya adalah pesaing dan keunggulan pesaing. Ungkap siapa yang menjadi pesaing Anda, apa produk atau jasanya, serta jelaskan apa keunggulan produk atau jasa pesaing. Tips dari saya adalah, silakan teman-teman buat contoh misalnya pesaingnya. Please jangan cuma satu. Pesaing bisa pesaing langsung, bisa pesaing tidak langsung. Nanti kalian bisa melihat di video yang lainnya ya tentang bagaimana membuat analisis kompetitor, gitu ya. Pesaing satu, di sini ada kekuatan pesaing itu apa? Jelaskan kekuatan pesaing dari sisi produk. Nah, menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan, hati-hati teman-teman jangan hanya terpaku pada produk. Biasanya teman-teman akan terpaku pada produk. Padahal ternyata ada layanan, ada harga, ada distribusi. Gitu ya. Jadi, jelaskan di sini pesaing. Semakin teman-teman bisa menyebutkan pesaingnya siapa, itu menunjukkan bahwa di mana posisi teman-teman saat ini. Ya. Nah, lalu dari kekuatan pesaing dan kelemahan pesaing, ada peluang bagi usaha Anda apa? Artinya, dari kelemahan pesaing dan dari kekuatan pesaing, apa peluang yang Anda bisa tawarkan dari bisnis Anda? Tentunya peluang itu adalah misalnya pesaing tidak bisa melakukan itu, Anda bisa melakukan itu. Itu adalah peluang. Berarti ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini yang sebaiknya dikerjakan lebih dulu. Gitu. Di sini saya sebutkan juga. Jadi target pelanggan dan ketersediaan pasar. Menjelaskan siapa yang menjadi target pelanggan pada bisnis Anda dan bagaimana ketersediaan pasar. Bagian ini dijelaskan lebih awal dengan alasan mengikuti alur dari bisnis model Canvas, yaitu aspek customer satisfaction. Ingat teman-teman, menjelaskan tentang target pelanggan atau target market ini untuk menghindari teman-teman itu menjelaskan siapa sih pembeli Anda. Lalu Anda jawabnya adalah semua kalangan. Ini sangat riskan karena nggak semua produk itu dibutuhkan oleh semua kalangan. Contoh, sambal tadi. Apakah bayi usia 0 tahun itu membutuhkan sambal? Gitu ya. Nah, lalu kemudian tentang ketersediaan pasar. Nah, ketersediaan pasar ini sebenarnya adalah ngomongin tentang siapa sih yang membeli produk Anda. Jangan sampai produk Anda itu ada, lalu kemudian ternyata pasarnya itu cepat habis. Itu ngomongin ketersediaan pasar. Jadi kalau misalnya tadi, misal produknya adalah sambal botolan tadi, sambal. Siapa sih yang suka sambal? Wanita. Siapa saja misalnya? Oh, nggak terbatas gender, wanita maupun pria. Tapi adalah orang yang suka sambal. Nah, berarti ketersediaan pasar orang itu kalau Anda bisa define ketersediaan pasarnya adalah pada target market atau pada buyer persona adalah orang yang suka sambal, maka orang yang kemudian reviewer akan baca, orang yang suka pedas itu banyak banget. Berarti produkmu potensi. Gitu. Itu yang disebut dengan ketersediaan pasar. Gitu ya. Atau misalnya, teman-teman bikin produk yang disasar untuk pelajar. Gitu ya, disasar untuk pelajar.
contoh nih, misalnya Anda sekarang mau membuat jasa untuk bisnis kacamata kayak gitu. Lalu kemudian teman-teman kacamata itu sudah pakai minus, sudah kacamata yang ada minus, plus, atau mungkin silinder. Calon konsumen itu adalah pelajar. Kok pelajar? Iya, karena apa? Ya, jadi karena sekarang itu medianya adalah daring, orang akan terus-menerus menggunakan laptop, ya. Lalu kemudian ada radiasi dan sebagainya. Minusnya nambah, silindernya nambah. Ya, berarti ketersediaan pasar kalau kita ngomong pelajar, berarti kan banyak. Berarti bisnis pun potensial. Gitu maksudnya. Ya. Nah, ini adalah tipsnya juga untuk membuat target market, secara powerful dengan buyer persona. Pilih 3 hingga 5 pelanggan Anda untuk dijadikan buyer persona. Lakukan wawancara mendalam dengan mereka. Tidak hanya wawancara mendalam, teman-teman bisa meminta izin untuk mengikuti mereka atau follow mereka pada medsos mereka. Di situ teman-teman kemudian akan bisa melihat atau mengobservasi bagaimana sih mereka dalam keseharian. Kayak gitu. Nah, apa sih buyer persona? Bisa dikatakan sebagai tokoh fiktif yang dengan sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu yang mewakili sebagai konsumen suatu produk. Buyer persona ini mewujudkan siapa konsumen yang paling tepat untuk produk Anda, bagaimana kepribadiannya, sifatnya, bahkan bagaimana ia mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, bagaimana menentukan buyer persona? Misalnya, ini ada formnya, misalnya contohnya seperti ini, buyer persona. Ya. Misal teman-teman mulai menggali dari sisi demografinya. Siapa mereka, laki-laki atau perempuan, usianya berapa, apakah mereka status perkawinannya bagaimana, lalu misalnya itu tadi ibu rumah tangga, anak berapa, misalnya kayak gitu. Apakah mereka seorang karyawati atau mereka seorang karyawan, kayak gitu ya. Lalu bagaimana mereka melakukan mereka melakukan proses pembelian, buying rules-nya bagaimana? Apakah mereka memutuskan sendiri di dalam melakukan suatu pembelian, kayak gitu. Atau mungkin mereka melakukan suatu pembelian, itu mereka harus diskusi dulu, misal diskusi sama pacarnya, diskusi sama orang tuanya. Atau mungkin mereka itu akan terpengaruh kalau misalnya mereka itu mendapatkan, akan membeli itu dari testimoni atau dari dari brand endorser, misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian apa? Tujuan mereka menggunakan produk itu untuk apa? Itu di goals, gitu ya. Lalu apalagi? Nah, lalu kemudian ada buyer journey, ini bisa nanti dijelaskan di bagian berikutnya. Bagaimana sih proses mereka untuk melakukan pembelian dari mulai mereka itu punya keinginan atau muncul kebutuhan, lalu kemudian mereka membanding-bandingkan, dikonsiderasi, sampai mereka kemudian memutuskan untuk membeli, gitu, di-purchase, lalu kemudian sampai pada proses mereka itu melakukan review, kayak gitu, itu dibayar journey. Ada channel, apa sih sosial media yang mereka gunakan, gitu ya, atau kegiatan digital activity mereka apa? Oh, mereka suka stalking, oh, mereka suka TikTok, boleh itu dimasukkan di sini. Nah, lalu source of information. Ini tentunya adalah informasi-informasi itu didapatnya dari mana untuk melakukan satu proses pembelian. Gitu kan. Apakah kemudian dengan storytelling, ataukah kemudian dengan sesuatu yang sifatnya bergerak-gerak, bentuk video, YouTube misalnya, atau dalam bentuk narasi, berarti storytelling misalnya. Gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa pada buyer persona teman-teman harus menunjukkan frustasi ini adalah mewakili pain. Ya, pain-nya artinya adalah apa sih kekecewaan mereka menggunakan produk Anda. Nah, lalu kemudian apa yang kemudian mereka ini bisa kemudian needs itu adalah apa yang membuat mereka itu senang menggunakan produk Anda itu apa. Ya. Lalu kemudian apa yang mereka harapkan dari produk Anda. Baik, berikutnya adalah strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Bagaimana strategi pemasaran yang sudah Anda lakukan? Ini teman-teman nantinya melakukan strategi pemasaran itu adalah mulai dari produk, di sini sudah saya sampaikan, bagaimana produknya, bagaimana harganya, bagaimana promosi yang dilakukan, bagaimana pula tentang distribusinya. Jangan lupa pula pada strategi pelanggan pemasaran
itu teman-teman juga menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning, STP. Nggak usah nanti dijelaskan teori-teorinya di usulan, artinya di isian. Segmentasi adalah nggak usah, langsung aja teman-teman tuliskan di situ. Gitu ya. Nah, ada yang menarik adalah akuisisi pelanggan. Nah, akuisisi pelanggan ini apa? Akuisisi pelanggan adalah strategi untuk menarik konsumen, untuk melirik produk Anda dan meninggalkan pesaing. Nah, tips untuk membuat suatu akuisisi pelanggan yang powerful, teman-teman buatnya pakai customer journey. Gitu ya. Nah, sorry di sini. Ini customer journey-nya. Nanti di bagian lain juga akan saya jelaskan customer journey kayak apa. Ada dari mulai awareness, muncul suatu kebutuhan gitu ya. Nah, lalu mungkin saja mungkin di awareness itu belum muncul kebutuhan, tetapi gara-gara stimulus yang kalian lakukan, misalnya kalian sering posting gitu ya, lalu kemudian di website ataupun di Instagram kalian itu kalian menampilkan gambar-gambar yang menarik, narasi yang menarik, orang kemudian muncul kebutuhan. Dari awareness ada proses consideration. Consideration adalah proses membandingkan, membanding-bandingkan gitu ya. Nah, lalu kemudian ada proses riset. Proses riset ini adalah untuk meyakinkan mereka bahwa pilihan mereka itu jangan sampai salah, gitu ya. Itu di riset. Lalu ada di purchase. Purchase adalah mereka melakukan pembelian. Lalu ada proses evaluasi, misalnya mereka memberikan testimoni, gitu ya. Berikutnya adalah pada yang G, jelaskan bisnis model Anda menggunakan bisnis model Canvas, kemudian gambarkan milestone dan jelaskan strategi pencapaiannya. Gini. Nah, ini teman-teman yang disebut dengan bisnis model Canvas. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa bisnis model Canvas itu aspek pertama yang dikerjakan adalah customer segment. Ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa ini yang mendasari sebaiknya ketika teman-teman melakukan mengkonsep untuk membuat usulan KIBM ini, kalian mulainya dari customer segment atau dari target market. Karena arahnya adalah ini nomor 1, customer segment, dari customer segment kemudian value proposition, dari value proposition kemudian teman-teman ngomongin tentang channel dan customer relationship. Nah, channel dan customer relationship ini teman-teman dapat nanti isiannya didapat dari apa? Dapat dari customer journey. Dapat dari buyer persona. Gitu ya. Nah, lalu kemudian key resource ini tadi ini adalah dasar dari teman-teman menjelaskan tentang sumber daya tadi termasuk tim tadi. Nah, lalu key product itu ngomongin tentang produk kalian, bagaimana proses produksinya, katakanlah dalam bentuk singkat saja. Lalu kemudian apa modal yang teman-teman punya. Modal tidak harus menjelaskan tentang ini ya, uang saja gitu. Tetapi misalnya teman-teman itu punya ruko, teman-teman punya misalnya sekarang, oh bisnis saya punya laundry sepatu, sekarang sudah ada 3 cabang. Nah itu termasuk di dalam key product. Lalu apalagi? Kalian punya yang namanya pelanggan atau database konsumen kalian, customer kalian, misalnya database kalian selama 1 tahun itu kalian memiliki 75 pelanggan, itu masuk pada key product, gitu ya. Lalu key partner itu siapa? Dengan siapa kita berhubungan. Nah, oleh karena itu misalnya satu produk kalian itu siapa sih? Supplier kalian siapa? Lalu produk kalian misalnya karena kalian menggunakan Shopee, maka key partner adalah Shopee. Bukalapak ya Bukalapak. Lalu apa lagi? Ekspedisi. Kalian gunakan apa? JNE, JNT misalnya kayak gitu. Itu masuk ke key partner. Kayak gitu. Atau misalnya siapa lagi key partner? Oh ya, saya ini misalnya saya bikin baju. Tapi baju itu tidak saya jahit sendiri, tapi saya punya penjahit gitu ya. Nah, penjahitnya itu masuk key partner. Kayak gitu. Nah, sudah dari key partner jelasin apa? Revenue stream. Kalian itu dapat pemasukan dari apa? Pemasukan itu tidak hanya katakanlah dari produk yang kalian jual. Dari unsur produk yang kalian jual itu juga bisa masuk sebagai revenue stream atau sebagai pemasukan. Contoh misalnya,
kalian sekarang nih jualnya adalah, kalian bisnisnya adalah laundry sepatu. Main dari bisnis kalian adalah laundry sepatu, mencuci sepatu. Tapi kalian misalnya menjual cairannya, menjual sikat, ya, menjual kuas, gitu ya, itu bisa masuk revenue stream, kayak gitu, ya. Nah, lalu apalagi cost structure? Cost structure itu adalah kalian itu untuk menjalankan operasional itu apa sih biaya yang kalian keluarkan. Nah, teman-teman, cost structure ini tentunya kalian harus melihat dari semua ini proses produksi ini muncul biaya apa saja. Gitu ya. Di sini di customer relationship di channel itu muncul biaya apa saja. Contoh, karena kalian lebih banyak menggunakan online, maka tentunya katakanlah di cost structure kalian bisa muncul biaya berlangganan provider tertentu. Misalnya mau pakai First Media atau kemudian pakai My Republic, cost structure. Boleh disebutkan? Ya harus, karena apa? Itu adalah menjalankan operasional produk kalian. Di cost structure harus muncul. Udah ya? Berikutnya adalah menentukan milestone bisnis. Ini yang terbaru teman-teman. Di program lain ini belum nampak adanya tuntutan untuk menentukan milestone bisnis. Nah, milestone bisnis ini apa? Milestone bisnis adalah titik waktu tertentu dalam siklus pelaksanaan bisnis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan bisnis. Jadi katakanlah kalian tuh punya target itu kayak apa? Itu milestone bisnis. Buatlah katakanlah 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kayak gitu. Nah, nanti mau 1 tahun atau 2 tahun, nanti hubungannya adalah pada nanti kalian ingin membuat yang namanya perencanaan keuangan, nanti di bagian keuangan. Kalian itu katakanlah kalau di milestone bisnis kalian pengennya 2 tahun, maka nanti perencanaan keuangan di masa depan, gitu ya, atau keuntungan di masa depan, ya dibuatnya harus konsisten 2 tahun, kayak gitu. Nah, menentukan milestone bisnis itu ada pedomannya ya, katakanlah itu harus spesifik. Ruang lingkupnya jelas. Katakanlah adalah misalnya kalian ingin meluaskan wilayah pemasaran. Saat ini katakanlah kalian hanya besar di wilayah Jawa Timur atau di Surabaya saja. Maka katakanlah 1 tahun lagi kalian itu pengen wilayah pemasarannya apakah hanya di wilayah Jawa Timur saja atau mungkin melayani seluruh Indonesia. Harus jelas. Oleh karena itu, milestone bisnisnya itu harus dijelaskan. Misalnya, nggak boleh kalian misalnya ngomongnya gini, wilayah pemasaran luas. Nah, luasnya itu seberapa? Apakah seluruh Indonesia? Gitu ya. Lalu measurable, terukur untuk menentukan apakah tahapan tersebut bisa diselesaikan atau tidak. Ya, atau target yang bisa diukur memudahkan kita untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target. Katakanlah misalnya, kalau tadi kalian mengatakan untuk 1 tahun yang akan datang, kalian itu ingin meluaskan wilayah pemasaran itu seluruh Indonesia. Measurable, berarti kalian bikin indikator. Katakanlah di wilayah Sumatera itu muncul berapa kota yang pesan. Di Kalimantan muncul berapa kota yang pesan. Berarti kalau baca kota, berdasarkan orang yang pesan, berarti kan muncul ada konsumen, berarti kan kalian ada penambahan konsumen. Gitu. Ya. Lalu attainable, dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang tersedia. Ya. 1 tahun, mungkin nggak 1 tahun kalian itu bisa dikenal di seluruh Indonesia. Gitu. Relevan terkait dengan ruang lingkup pekerjaan. Ya. Lalu timely, dapat ditentukan tanggal awal dan tanggal akhir penyelesaian. Ya, ini untuk milestone bisnis. Berikutnya adalah apa rencana pengembangan yang akan Anda lakukan. Di sini dijelaskan apa rencana pengembangan bisnis teman-teman dalam 3 bulan ke depan, jelaskan pula apa rencana pengembangan bisnis Anda 1 tahun ke depan. Nah, salah satu tipsnya untuk mengetahui tentang rencana adalah apa yang teman-teman ketahui dari pain atau dari frustasinya pelanggan. Itu tentunya kan teman-teman bisa tindak lanjuti supaya itu tidak menimbulkan kekecewaan yang berlarut-larut sehingga kemudian konsumen itu pindah ke pesaing. Itu bisa dimasukkan pada rencana 3 bulan atau rencana 1 tahun. Gitu ya. Jadi rencana pengembangan itu tidak hanya produk, bisa jadi pada wilayah pemasaran,
bisa pula dari sisi konsumennya, gitu ya. Misal ada yang usahanya di sini adalah home spa. Oh, kalau misalnya saya pengen dalam rencana 3 bulan atau 1 tahun, saya tidak hanya melayani konsumen yang dewasa, tapi saya juga akan melayani misalnya baby spa misalnya. Berarti rencana pengembangannya tidak hanya pada produknya, tapi pada pelanggannya. Ya. Nah, berikutnya adalah laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan kebutuhan dana pengembangan. Laporan keuangan, ini teman-teman harus menjelaskan tentang laporan rugi laba, arus kas dan neraca, lalu kemudian ada proyeksi keuangan, mencerminkan net present value atau keinginan yang ingin diraih sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman tadi membuat suatu milestone-nya 2 tahun, berarti proyeksi keuangannya ya buat 2 tahun. Kalau proyeksi keuangannya 3 tahun, berarti nanti teman-teman milestone-nya ya juga 3 tahun. Harus relevan, gitu ya. Nah, lalu kebutuhan dana pengembangan. Kebutuhan dana pengembangan ini ada formnya yang dimana teman-teman itu bisa kebutuhan dana pengembangan itu harus sama dengan yang ada di Juklak, gitu ya. Nah, ini ada tipsnya adalah laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan kebutuhan dana pengembangan. Kebutuhan dana pengembangan terutama itu harus selaras dengan rencana pengembangan. Gitu ya. Rencananya realistis, targetnya jelas, lalu perincian dananya mudah dipahami, dan itu menunjukkan keurgenan dan important. Artinya benar-benar bisa meyakinkan reviewer bahwa memang betul kalian butuh dana itu untuk pengembangan bisnis kalian. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran ngomongin apa aja? Lampiran apakah harus 1 halaman? Kalau bisa udah lepas saja lampiran. Kalian nggak apa-apa lampirannya agak banyak. Karena apa? Sekali lagi tujuan lampiran adalah supporting dari pernyataan yang kalian buat di nomor 1 sampai nomor 8. Maka contoh misalnya ngomongin tentang proses produksi kalian. Ngomongin tentang pemasaran kalian, ngomongin tentang testimoni dari pelanggan kalian, ngomongin tentang bagaimana kalian membuat postingan-postingan di website maupun di medsos kalian. Kalian ngomongin tentang atau menampilkan tentang ini loh buktinya kalau saya punya website, kayak gitu misal seperti ini. Apalagi, nah ini yang penting juga, lampiran itu ada biodata ketua dan anggota tim. Ingat teman-teman, harus mengikuti format KIBM. Jangan menggunakan format skema program yang lain sekalipun katakanlah adalah sama. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah kalian lihat di sini semua ini harus kalian isi ya. Semua ini harus kalian isi. Jangan sampai kosong supaya kalian menghindari kalian itu di-reject karena apa? Kalian nggak tertib administrasi. Lalu kemudian pelatihan atau workshop kegiatan kewirausahaan yang pernah diikuti ini juga harus ditulis, ya harus diisi. Tetapi kalau bisa tahunnya tentang tahun-tahun terbaru, gitu ya, mungkin 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, gitu ya. Nah ini teman-teman, motivasi Anda mengikuti program KIBM. Sesuaikan motivasi ini dengan luaran program. Luaran programnya apa? Coba dilihat di Juklak, lalu kemudian kalian bentuk narasinya, kayak gitu ya. Jangan lupa ditandatangani ya. Lalu ada pula lampiran yang lainnya adalah dosen pendamping. Nah ini. Sama, formatnya harus diikuti, ada nama lengkap, ada jenis kelamin dan sebagainya. Lalu kemudian ini NIDN dosen pendamping. Lalu kemudian ada yang kemudian ini unik di program KIBM ini adalah pengalaman membimbing bisnis mahasiswa. Membimbing bisnis mahasiswa di sini. Jadi teman-teman bisa mengambil atau kemudian dosen yang katakanlah pernah membimbing PKMK atau membimbing KBMI, gitu ya. Nomor, tahun, nama, atau mungkin tidak hanya pada program PKMK dan KBMI, mungkin ada program-program kompetisi bisnis lain yang dilakukan oleh perusahaan. Itu boleh. Jadi tidak terbatas pada PKM maupun KBMI, kayak gitu ya. Jangan lupa di sini ada nama lengkap, lalu kemudian NIDN beliau, kayak gitu. Tanda tangan, oh ya tanda tangan ini adalah tanda tangannya diperbolehkan digital, gitu ya, karena memang
situasinya semuanya masih work from home. Kayak gitu. Jadi diperbolehkan digital. Nah, ini adalah kebutuhan dana. Nanti mungkin akan perlu satu sesi khusus untuk kemudian membahas ini, teman-teman, karena ini adalah hal yang sangat krusial dan memiliki bobot nilai. Begitu ya, jangan sampai teman-teman itu gagal atau dinilai jelek gitu ya, karena kebutuhan dana yang ternyata itu tidak realistis gitu. Oke.